lesu pagi-pagi, padahal masih pagi tapi lesu. Ayo kita duduk dulu ya sebentar. Boleh. Tumben lesu sekali wajah cantik begini. Oh, cuman kayaknya lagi ada sedikit masalah Kak. Cuman bingung mau ngatasinnya gimana, mau ininya gimana. Dia mau cerita sama kakak ya? Memang dia sepertinya mau cari tempat cerita Kak, tapi bingung mau cerita sama siapa. Soalnya dia juga mau cari solusi. Kalau begitu, ayo kita cerita sekarang bersama kakak. Oh ya, mau kak? Oke. Terima kasih Kakak udah nawarin. Sama-sama deh. Ini kan kita nih mau cerita nih. Pastikan adik punya tujuan atau hal yang ingin dicapai dari diskusi kita ya. Apa yang kira-kira ingin adik capai? Seperti yang dia bilang tadi Kak, dia ingin mendapatkan sebuah saran dan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, semoga kita mendapatkan solusi terbaik ya untuk amin adik ya. Nah, ini lesu, pasti ada yang dipikirin. Apa kira-kira masalahnya nih biar kakak bisa bantu nih? Di masa pandemi ini kan Kak, kita nggak ketemu sama anak, kita juga nggak bisa ngelihat interaksi langsung sama mereka. Jadi terutama di bagian kan PPKN. Nah, untuk di PPKN itu ada penilaian sikap, karakter, penanaman karakter. Jadi kalau saya di masa pandemi ini agak sulit Kak, apalagi ketika dia melakukan Zoom meeting itu terlihat sekali perbedaan antara anak-anak kita yang dulu yang pada saat tatap muka karakternya dengan yang sekarang masa pandemi yang memang kita sama sekali belum ketemu sama mereka. Berarti masalah dia adalah menilai karakter atau pada penilaian sikap ya, menanamkan karakter dan bagaimana menilainya juga agak repot ya. Iya benar Kak. Nah sekarang kakak tanya, apa yang sudah dia lakukan selama ini dalam pembelajaran daring? Dia kan setiap pembelajaran dari sekarang di masa pandemi itu menggunakan Google Meet. Nah, ketika dia menggunakan Google Meet itu dia melihat Ananda. Sebelumnya itu dia terapin aturan-aturan terlebih dahulu seperti memakai baju, seragam, sekolah. Terus jika mau berbicara itu ucapkan salam. Nah, ketika itu bukan sedikit banyak Ananda yang lupa Kak, masih atau mereka melanggar aturan yang sudah dia kasih. Nah, artinya penanaman karakter atau sikap yang ingin dia tunjukkan dari mereka itu masih kurang. Ada memang beberapa anak yang bisa, tapi masih ada beberapa anak yang butuh anuan dia langsung, maksudnya langsung dia lagi lebih diperhatikan lagi seperti itu. Nah, bagus sekali yang dia lakukan. Sudah ada kesepakatan kelas sebenarnya ya. Sudah ada kesepakatan kelas. Anak-anak harus mengucapkan salam sebelum berbicara, mengenakan baju seragam yang rapi ya. Nah, kemudian masalahnya ternyata ada yang lupa, masih ada yang melanggar. Ada yang lupa atau melanggar. Nah, sekarang sebelum itu kesepakatan itu ya, kita bahas kesepakatan kelasnya ya. Kesepakatan itu dibuat bersama atau dia yang dikasih? Ketika di awal kan karena pembelajaran PPKN ini menanamkan sikap demokrasi ya Kak, jadi dia awalnya itu menerapkan itu secara bersama-sama. Jadi ketika awal sekali dia melakukan Google Meet itu dia memang masih pakai baju biasa atau tidak mengucapkan salam ketika berbicara. Maka dari itu dia bikin kesepakatan ketika di Google Meet berikutnya. Nah itu dia udah mulai menanamkan karakter, karena dari awal dia sudah lihat karakternya udah kurang di masa pandemi ini. Nah, tapi nggak bisa disalahin dari anaknya kan, karena memang kita nggak bisa ketemu gitu. Jadi ketika awal itu mereka udah agak kurang, kemudian ketika Google Meet berikutnya dia memberi kesepakatan bersama. Jadi gimana nih bagusnya? Jadi mereka pun udah memberikan solusi. Wah, keren sekali yang dia lakukan, karena walaupun dia mungkin belum tahu ya bahasa kesepakatan kelas, tapi yang dia lakukan itu sangat baik sekali. Ada kesepakatan kelas di mana dia tidak memberikan aturan, tapi dia tanya bagaimana nih bagusnya ya. Nah, di sana itu dia sudah baik sekali. Nah, tinggal dipolis aja sedikit. Wah, keren sekali yang adik lakukan ya. Catat nama, tidak langsung memberi teguran ya, karena khawatir peserta didiknya tersinggung. Kemudian sudah dicatat, adik japri ya. Nah, itu kakak senang sekali. Keren ini.
malah mungkin kakak yang harus banyak belajar dari adik. Iya, karena nih ada Japri ya tidak memberi teguran langsung. Karena dengan teman-temannya takut nanti jadi bahan bulian gitu Kak. Nah itu sudah bagus sekali penerapan adik untuk menanamkan karakter. Bagaimana tidak membuat anak didik adik tidak merasa malu ya, merasa malu kan begitu ya. Tapi tetap memberikan konsekuensi. Itu konsekuensi juga ketika adik memberitahu itu kan, nanti pasti adik tanya tentang misalnya dia tidak memberi saran, dikasih tahu, kemudian kan ada respon ya. Nanti ada adik tanya sesuatu lagi nggak? Gimana kedepannya seperti apa? Dan lebih ini sih lebih nanya, jadi harusnya nanti di Google Meet berikutnya harus mengucapkan salam. Boleh seperti itu ya. Cuma ada sedikit saran. Sebaiknya dia yang menyampaikan harus bagaimana nanti ke depannya. Jadi kan komitmen dia sendiri. Kalau dari kita keluarganya dia nggak tepatin karena kita yang suruh dia. Tapi kalau kita tanya, ini apa yang harus kamu lakukan di pertemuan selanjutnya? Jadi dia akan sampaikan, saya harus memberi salam kepada dia. Nah, ini sudah sangat bagus sekali dan dia diterapkan nih. Ada lagi nggak masalah yang hadapin? Ini kan sekarang lagi materi norma ya Kak. Jadi ketika materi norma ini sangat bagus sekali ketika dia mau menanamkan sikap karakter kepada Ananda. Jadi tugasnya berupa tugas online itu dia menyarankan Ananda untuk membuat video. Jadi menyuruh Ananda tugasnya untuk membuat sebuah video kegiatan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka boleh pilih di antara kelima norma itu, norma mana yang memungkinkan mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berupa video ketika norma kesopanan, mereka ketuk pintu, salam, itu divideokan. Karena kalau cuma berbentuk foto aja, mungkin mereka bisa cuma ketuk-ketuk gitu foto gitu kan, nggak penerapan normanya nggak mendalam. Cuman ketika video mereka akan bermindset, ini yang pernah saya bikin videonya, artinya saya harus menerapkan itu dalam kehidupan saya gitu. Kakak kalau punya jempolnya gimana? Kenapa? Adik berarti tadi udah kita bahas pelajaran diferensiasi ya, sudah sedikit banyak tahu ya, Kurang lebih Kak. iya, karena kakak lihat dari masalah yang adik sampaikan tadi hanya 50% ya yang mengumpulkan tugas video. Apa yang akan adik lakukan kira-kira? Dian kan punya grup bisa, grup khusus Mapel. Jadi selain dari grup Classroom, Dian juga membuat grup WA khusus Mapel PPKN. Jadi kalau misalkan Dian bikin nama-nama yang sudah mengumpulkan gitu, gimana ya Kak? Boleh nggak? Ada nggak tujuan adik menuliskan nama yang sudah mengumpulkan itu? Yang Dian pikirkan itu sekarang ini Kak, kalau misalkan Dian bikin yang sudah mengumpulkan, jadi anak-anak yang belum mengumpulkan itu termotivasi untuk namanya juga disebut di grup kan, biar sama teman-temannya tuh jadi bangga, nama saya udah disebut. Kalau misalkan Dian bikin nama-nama yang belum mengumpulkan, takutnya malah semangat mereka akan turun, jadi nggak termotivasi, jadi tambah males gitu. Bagus sekali tindakan adik menurut kakak ya, karena kan adik tujuannya untuk memotivasi yang belum dan secara tidak langsung memotivasi yang sudah nanti supaya lebih termotivasi lagi. Bangga dia sudah mengumpulkan, namanya disebut gitu loh Kak. Nah itu kan sudah bagus sekali itu ya, yang mau adik lakukan. Ada lagi nggak kira-kira ide adik untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi yang dia pikirkan sekarang, setelah dia mengumpulkan tugas-tugas, memberi nama yang sudah mengumpulkan tugas itu, dia mau menjapri wali satu-satu anak-anaknya Bu JK gitu kan. Jadi maksudnya biar bisa ketika mereka nggak ngeliat dulu kan, jadi mereka termotivasi lagi, saya dihubungi nih sama gurunya, artinya gurunya perhatian sama saya gitu. Mungkin di akhir nanti dia akan menghubungi wali kelas lah untuk koordinasi dengan wali murid. Jadi ketika kan Ananda ini sangat butuh motivasi, apalagi terutama anak kelas 7 ya Kak, karena perpindahan dari SD itu kan masih ngikut-ngikut sikap-sikap SD-nya. Jadi rencananya mau menghubungi wali kelas untuk memberitahu wali murid, jadi kembali mengingatkan di rumah untuk membantu Ananda untuk pembuatan videonya gitu. Bagus sekali rencana ada ini. Nah
Kira-kira dari semua yang adik sebutkan tadi, mana yang jadi prioritas adik terlebih dahulu? Kalau untuk prioritas mungkin nggak langsung ke wali kelas ya kak ya, karena mungkin dia harus atasin sendiri dulu, ya dia harus menge-share ke anandanya dulu, ke grup untuk nama-nama yang udah dikumpulkan tadi. Jadi setelah itu akan, dan kalau misalnya belum ada feedback juga dari mereka, ya mungkin dia akan menjapri satu-satu, jadi ada tahap-tahapannya. Nah, dari rencana yang adik sampaikan tadi, siapa kira-kira yang bisa bantu adik nih? Yang dia pikirin sekarang mungkin wali kelas ya kak, jadi biar wali kelas itu jadi perantara dia sama orang tua, karena kan Ananda sekarang kan 24 jam di rumah nih, beda sama sebelum pandemi kan mereka kurang lebih 12 jam lebih sama kita. Nah jadi mungkin dia lebih membutuhkan peran orang tua untuk lebih memanage anaknya agar bisa lebih aktif untuk pengumpulan video dan tugas-tugas lainnya. Baik sekali ya, rencana adik sangat bagus sekali. Tapi rencana tanpa aksi itu Iya benar. tidak ada artinya. Kira-kira kapan adik akan melakukan rencana ini? Mungkin akan dia ini kan karena ini pengumpulannya udah ber2 minggu ya, mungkin langsung setelah ini mungkin langsung dia share lah ke grup biar langsung terinikan anaknya terkoordinir. Bagus sekali yang yang disampaikan. Kakak suka sekali apa yang adik dapatkan hari ini ya, dapat solusi atas masalah adik. Gimana, udah pulang belum? Udah lumayan paham kak. Terima kasih. Alhamdulillah, kakak juga banyak belajar dari dia bagaimana menanamkan karakter. Kita saling sharing ya. Iya siap kak. Nah, kapan lagi kita nih ketemu tuh? Ya, sharing-sharing dan progres. Mungkin dia akan lihat dulu lah feedback dari Ananda ini. Mungkin kalau misalnya udah keseluruhan, semoga ini nanti nggak ada masalah lagi ya kak, biar nggak lusu-lusu lagi. Cuma nanti kalau nggak lusu, jangan boleh cari kakak kan. Oh iya, boleh. Semoga rencananya berhasil ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh calling kakak. Siap siap. Terima kasih ya kak. Terima kasih kembali juga atas sharing semuanya ya. Ya.